as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. PSSI resmi umumkan, Martin Paes akhirnya bisa memakai seragam timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 setelah lolos sidang CAS. Kabar gembira datang dari dunia sepak bola Indonesia. Martin Paes, penjaga gawang berkelas internasional yang telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak 30 April lalu, akhirnya mendapatkan izin untuk membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran 3 setelah melalui sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Keputusan ini menandai berakhirnya perjuangan panjang yang melibatkan PSSI dan tim hukum Indonesia dalam mengatasi hambatan regulasi FIFA yang sempat menghalangi Paes untuk memperkuat skuad Garuda. Martin Paes, yang lahir di Nijmegen, Belanda pada 14 bulan Mei 1998, adalah seorang penjaga gawang dengan talenta luar biasa. Sebelum menjadi WNI, Paes telah mengukir prestasi mengesankan di kancah sepak bola Eropa, terutama saat bermain untuk FC Dallas di Major League Soccer, MLS, Amerika Serikat. Dengan tinggi badan 191 cm dan refleks yang luar biasa, Paes menjadi salah satu kiper yang paling dihormati di liganya. Keinginan Paes untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia tidak muncul begitu saja. Dengan darah Indonesia yang mengalir dari ibunya yang berasal dari Jawa Timur, Paes merasa memiliki keterikatan emosional yang kuat dengan Indonesia. Setelah proses panjang dan penuh tantangan, akhirnya pada 30 April 2024, Martin Paes resmi dinaturalisasi menjadi WNI, membuka jalan bagi dirinya untuk membela timnas Indonesia di ajang internasional. Namun, perjalanan Martin Paes menuju timnas Indonesia tidak berjalan mulus. Meskipun telah menjadi WNI, Paes belum dapat langsung membela timnas Indonesia karena terhambat oleh aturan FIFA. Masalah ini muncul karena Paes pernah bermain untuk timnas Belanda U21 dalam ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021, ketika usianya sudah mencapai 22 tahun. Berdasarkan regulasi FIFA, seorang pemain yang ingin berganti kewarganegaraan dan bermain untuk tim nasional lain harus berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali bermain untuk tim nasional sebelumnya, baik di tingkat junior maupun senior dalam pertandingan resmi. Namun saat itu perhelatan sepak bola mengalami sejumlah evaluasi pelaksanaan jadwal dan mengalami kemunduran hingga 1 tahun karena masa pandemi COVID-19. Situasi ini awalnya membuat Martin Paes dan PSSI berada dalam kebuntuan. Jika aturan FIFA diterapkan tanpa pengecualian, maka Paes tidak akan bisa membela timnas Indonesia, meskipun sudah menjadi WNI. Kondisi ini tentu saja menimbulkan kekecewaan besar, baik bagi Paes sendiri maupun bagi PSSI dan para pendukung timnas Indonesia yang sudah menantikan kehadirannya di skuad Garuda. Tidak ingin menyerah pada situasi ini, PSSI segera mengambil langkah besar dengan mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Dengan dukungan dari Kemenpora dan tim hukum yang handal, PSSI menyusun argumen kuat untuk memperjuangkan hak Martin Paes agar bisa bermain untuk timnas Indonesia. PSSI berpendapat bahwa Martin Paes tidak lagi memiliki komitmen atau keterikatan dengan timnas Belanda, dan bahwa keinginan serta loyalitasnya kini sepenuhnya berada pada Indonesia. Mereka juga menekankan bahwa Paes hanya pernah bermain di level U21 dan bukan di tim senior Belanda, sehingga harus ada pertimbangan khusus dalam kasus ini. Selain itu, PSSI juga menyoroti kontribusi besar yang bisa diberikan Paes bagi perkembangan sepak bola Indonesia, terutama dalam upaya timnas untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Setelah melalui proses sidang yang panjang dan intens, CAS akhirnya memberikan keputusan yang menguntungkan bagi Indonesia. Dalam sidang tersebut, CAS memutuskan bahwa Martin Paes dapat bermain untuk timnas Indonesia, meskipun melampaui batas usia yang ditetapkan FIFA. Keputusan ini disambut dengan sukacita oleh seluruh rakyat Indonesia, khususnya para pendukung sepak bola. Keputusan ini tidak hanya menjadi kemenangan bagi Martin Paes dan PSSI, tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan bagi timnas Indonesia. Dengan kehadiran Paes di bawah Mister Gawang, skuad Garuda kini memiliki penjaga gawang dengan kualitas yang diakui di kancah internasional.
Paes diharapkan dapat memberikan ketenangan dan kepercayaan diri di lini pertahanan Indonesia, terutama saat menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan kegembiraannya atas keputusan ini. Martin Paes adalah kiper dengan kualitas luar biasa. Kehadirannya akan memberikan dorongan besar bagi tim kami. Saya yakin dia akan menjadi pilar penting di pertahanan dan membantu kami mencapai hasil yang lebih baik di kualifikasi Piala Dunia, ujar Shin Tae-yong dalam sebuah konferensi pers. PSSI juga menyatakan apresiasinya kepada semua pihak yang telah mendukung proses ini, termasuk Pengadilan CAS yang telah memberikan keputusan yang adil. Ini adalah hasil dari kerja keras semua pihak yang peduli dengan sepak bola Indonesia. Kami berterima kasih kepada tim hukum, pemerintah, dan seluruh masyarakat Indonesia yang terus mendukung proses ini. Kini saatnya kita fokus pada pertandingan dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia, kata Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan. Kabar ini tentu saja disambut dengan antusias oleh para pendukung Timnas Indonesia. Mereka melihat keputusan ini sebagai tanda bahwa Indonesia kini semakin serius dalam upaya untuk menjadi kekuatan sepak bola di Asia dan dunia. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi seperti Martin Paes diharapkan dapat mengangkat performa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Mereka percaya bahwa dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, Indonesia memiliki peluang untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Perjalanan Martin Paes menuju Timnas Indonesia penuh dengan lika-liku dan tantangan. Namun, dengan kerja keras, dedikasi, dan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya Paes dapat mengenakan seragam merah putih dan berjuang untuk Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini adalah momen bersejarah yang akan selalu dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan semangat yang baru dan kehadiran pemain-pemain berkualitas, Timnas Indonesia siap menghadapi tantangan besar di kualifikasi kali ini. Mari kita dukung Martin Paes dan seluruh skuad Garuda dalam perjuangan mereka untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah sepak bola dunia. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Daan Rots dapat restu dari FC Twente, siap naturalisasi bela Timnas Indonesia jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain muda berbakat asal Belanda, Daan Rots, baru-baru ini mendapatkan restu dari klubnya, FC Twente, untuk menjalani proses naturalisasi dan membela tim nasional Indonesia. Kabar ini disambut hangat oleh para penggemar sepak bola Indonesia yang sangat mengharapkan kehadiran pemain berkualitas untuk memperkuat skuad Garuda dalam upaya mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Daan Rots, yang dikenal sebagai winger dengan kecepatan dan teknik tinggi, telah menunjukkan penampilan impresif di Eredivisie bersama FC Twente. Performanya yang konsisten dan kemampuannya dalam mencetak gol serta memberikan assist membuatnya menjadi salah satu pemain muda yang paling menjanjikan di Belanda. Keputusan untuk menaturalisasi Rots menjadi langkah strategis bagi PSSI dalam memperkuat lini serang Timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara dengan media, Rots mengungkapkan kegembiraannya setelah mendapatkan izin dari FC Twente untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Saya sangat bersyukur atas dukungan yang diberikan oleh FC Twente. Ini adalah kesempatan besar bagi saya untuk mengembangkan karir internasional saya. Saya juga merasa terhormat bisa mendapatkan kesempatan untuk membela Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, ujarnya. Proses naturalisasi Daan Rots kini memasuki tahap akhir, di mana PSSI bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM serta instansi terkait untuk mempercepat penyelesaian administrasi. Ketua PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa pihaknya optimis Rots dapat segera memperkuat Timnas Indonesia. Kami sangat senang dengan perkembangan ini. Kehadiran Daan Rots akan menambah kekuatan Timnas, terutama menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami berharap proses naturalisasinya dapat selesai tepat waktu, kata Thohir. Rekan-rekan Rots di Timnas Indonesia juga menyambut baik kehadirannya. Pemain senior mengungkapkan antusiasmenya terhadap tambahan baru di skuad Garuda. Daan adalah pemain yang luar biasa. Kami sangat menantikan kehadirannya di tim. Dengan bakat dan pengalamannya,
Saya yakin dia akan membawa dampak positif bagi tim. Kehadiran Daan Rhodes di timnas Indonesia juga disambut positif oleh pelatih Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengakui bahwa Rhodes memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas permainan timnas. Daan adalah pemain muda yang sangat berbakat. Kecepatannya dan visi permainannya akan memberikan dimensi baru dalam serangan kita. Saya sangat berharap dia bisa segera bergabung dengan tim dan berkontribusi dalam pertandingan kualifikasi nanti, kata Shin. Daan Rhodes, yang memiliki darah Indonesia dari ibunya, merasa bangga bisa membela tanah air leluhurnya. Indonesia selalu memiliki tempat khusus di hati saya. Keluarga saya sering menceritakan tentang budaya dan keindahan Indonesia. Saya sangat bangga bisa mewakili negara ini di tingkat internasional, ungkapnya. Round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia. Tim asuhan Shin Tae-yong ini akan menghadapi lawan-lawan kuat dari berbagai negara di Asia. Dengan tambahan pemain seperti Daan Rhodes, diharapkan timnas bisa menunjukkan performa terbaiknya dan mengamankan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Para penggemar sepak bola Indonesia tentunya sangat menantikan aksi Daan Rhodes di lapangan hijau dengan seragam merah putih kebanggaan bangsa. Keberhasilan ini juga menjadi bukti nyata dari komitmen PSSI dalam mencari dan mengembangkan talenta-talenta berkualitas untuk memperkuat timnas di kancah internasional. Sebagai penutup, Daan Rhodes menyampaikan pesan kepada para penggemar sepak bola Indonesia. Saya berjanji akan memberikan yang terbaik untuk tim ini. Terima kasih atas dukungan dan sambutannya. Mari kita berjuang bersama untuk mencapai mimpi besar di Piala Dunia 2026, pungkasnya. Dengan berbagai persiapan yang matang dan dukungan penuh dari berbagai pihak, langkah timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 semakin solid. Semoga kehadiran Daan Rhodes dapat menjadi tambahan energi positif dan membawa Indonesia meraih prestasi gemilang di kancah sepak bola dunia. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Martin Paes resmi lolos sidang CAS, Shin Tae-yong siap mainkan di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Martin Paes, penjaga gawang kelahiran Belanda yang telah menyatakan komitmennya untuk membela timnas Indonesia, akhirnya memperoleh kabar gembira. Sidang di Court of Arbitration for Sport, CAS, yang memutuskan status kelayakannya untuk memperkuat timnas Garuda akhirnya berakhir dengan hasil yang menguntungkan. Dengan demikian, Paes resmi diperbolehkan untuk bergabung dengan timnas Indonesia dan siap dimainkan dalam pertandingan penting round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Keputusan CAS ini menjadi penutup dari sebuah proses panjang dan rumit yang melibatkan beberapa aspek hukum dan administratif. Paes, yang saat ini bermain di klub Major League Soccer, MLS, sebelumnya menghadapi kendala terkait perpindahan kewarganegaraan dan izin bermain di kompetisi internasional. Meski ia memiliki darah keturunan Indonesia, peraturan FIFA mengenai naturalisasi pemain asing memerlukan proses verifikasi yang ketat dan memakan waktu. Tim hukum dari PSSI bekerja sama dengan pihak Paes untuk memastikan semua dokumen dan persyaratan yang diperlukan telah dipenuhi. Pada akhirnya, CAS memutuskan bahwa Paes memenuhi syarat untuk bermain bagi timnas Indonesia, setelah mempertimbangkan semua bukti yang diajukan selama sidang. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya atas keputusan ini. Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan tak lama setelah keputusan CAS diumumkan, Shin menyatakan bahwa Martin Paes akan menjadi salah satu pilar penting dalam timnya. Paes memiliki pengalaman bermain di level tinggi, dan itu sangat berharga bagi kami, ujar Shin. Pelatih asal Korea Selatan tersebut juga menambahkan bahwa Paes akan segera bergabung dengan skuad untuk persiapan menghadapi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami sudah memantau Paes sejak lama. Dengan kehadirannya, kami lebih percaya diri menghadapi lawan-lawan berat di babak kualifikasi ini, tambah Shin. Lolosnya Paes untuk memperkuat timnas Indonesia memberikan suntikan moral bagi tim yang sedang bersiap menghadapi tantangan berat di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026.
Di babak ini, Indonesia akan bertemu dengan tim-tim kuat dari Asia, dan setiap pertandingan akan menjadi penentu bagi peluang mereka untuk lolos ke putaran final Piala Dunia. Dengan Paes di bawah Mister Gawang, harapan akan soliditas pertahanan tim meningkat. Kami harus memanfaatkan momentum ini dan terus fokus. Tidak ada ruang untuk kesalahan, dan setiap pemain harus memberikan yang terbaik, kata Shin Tae-yong, menegaskan pentingnya persiapan matang menjelang laga-laga kualifikasi. Kabar mengenai lolosnya Martin Paes di sidang CAS juga disambut antusias oleh para pendukung timnas Indonesia. Di media sosial, banyak yang menyuarakan dukungan dan harapan besar agar Paes bisa memberikan kontribusi maksimal bagi perjuangan Indonesia di kancah internasional. Sebagai seorang pemain dengan pengalaman internasional, ekspektasi terhadap Paes tentu sangat tinggi. Dengan persiapan yang matang dan semangat yang membara, timnas Indonesia kini siap mengukir sejarah baru di kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan CAS ini menjadi awal yang baik, dan semua mata kini tertuju pada Martin Paes dan rekan-rekannya untuk memberikan yang terbaik di lapangan. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Jairo Riedewald dikabarkan atur jadwal segera ke Indonesia. PSSI siapkan berkas naturalisasi jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Jairo Riedewald, pemain sepak bola asal Belanda yang saat ini bermain untuk klub Crystal Palace di Liga Premier Inggris, dikabarkan akan segera mengatur jadwal untuk berkunjung ke Indonesia. Kabar ini mencuat di tengah upaya serius PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, untuk memperkuat tim nasional Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Riedewald menjadi target utama dalam proyek naturalisasi yang dicanangkan oleh PSSI sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan performa tim di ajang internasional. PSSI, di bawah kepemimpinan Ketua Umum Erick Thohir, telah menyusun rencana matang dalam upaya meningkatkan kualitas skuad Garuda. Langkah naturalisasi Jairo Riedewald dianggap sebagai bagian dari strategi jangka panjang PSSI untuk memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia. Riedewald, yang memiliki kemampuan bermain di beberapa posisi, termasuk bek tengah dan gelandang bertahan, diharapkan dapat menjadi pemain kunci dalam formasi tim. PSSI dilaporkan telah menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan untuk proses naturalisasi Riedewald. Proses ini melibatkan koordinasi dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait di Indonesia, termasuk Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Pemuda dan Olahraga. Rencana ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, mengingat pentingnya menambah pemain berkualitas tinggi dalam skuad Indonesia yang akan bertarung di ajang internasional. Jairo Riedewald lahir di Haarlem, Belanda, pada 9 September 1996. Ia memulai karir profesionalnya di Ajax Amsterdam, salah satu klub terbesar di Belanda, sebelum akhirnya bergabung dengan Crystal Palace pada tahun 2017. Riedewald dikenal sebagai pemain serba bisa yang memiliki visi bermain yang baik, kemampuan teknik tinggi, serta ketenangan dalam penguasaan bola. Di Crystal Palace, ia telah menunjukkan performa yang konsisten dan menjadi salah satu pemain andalan di lini pertahanan. Riedewald memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya, yang menjadikannya memenuhi syarat untuk proses naturalisasi. Kehadirannya di timnas Indonesia diharapkan dapat memberikan dampak signifikan, terutama dalam menghadapi lawan-lawan kuat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berada di tengah persiapan intensif jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah berhasil melewati 2 putaran awal dengan cukup meyakinkan, tantangan berikutnya akan jauh lebih berat. Lawan-lawan yang akan dihadapi di putaran ketiga berasal dari negara-negara yang memiliki tradisi sepak bola kuat di Asia. PSSI menyadari bahwa untuk bersaing di level ini, diperlukan penambahan pemain-pemain berkualitas yang memiliki pengalaman di kompetisi top Eropa. Naturalisasi Jairo Riedewald diharapkan menjadi jawaban atas kebutuhan tersebut, memberikan timnas Indonesia keunggulan taktis dan kualitas individu yang dapat membuat perbedaan dalam pertandingan-pertandingan krusial. Meski proses naturalisasi ini disambut baik oleh banyak pihak, tantangan tetap ada. Proses administrasi yang memerlukan waktu, serta adaptasi Riedewald terhadap gaya bermain dan budaya sepak bola di Indonesia,
akan menjadi beberapa hambatan yang perlu diatasi. Namun, dengan dukungan penuh dari PSSI dan antusiasme masyarakat sepak bola Indonesia, proses ini diharapkan dapat berjalan lancar. Kehadiran Jairo Riedewald dalam skuad Garuda diharapkan tidak hanya menambah kekuatan tim secara teknis, tetapi juga memberikan motivasi tambahan bagi pemain-pemain lokal untuk terus meningkatkan kualitas dan performa mereka. Jika semua berjalan sesuai rencana, Indonesia bisa menjadi salah satu kekuatan yang diperhitungkan di Asia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan rencana kedatangan Jairo Riedewald ke Indonesia dalam waktu dekat, PSSI siap untuk menyambutnya dan segera merampungkan proses naturalisasi. Semua mata kini tertuju pada langkah selanjutnya yang akan diambil, dengan harapan besar bahwa Riedewald akan menjadi bagian dari sejarah baru sepak bola Indonesia. Said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Kevin Dix dikabarkan segera dinaturalisasi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 Round 3, harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Sepak bola Indonesia kembali mendapatkan angin segar dengan rencana naturalisasi pemain berdarah Belanda, Kevin Dix. Pemain yang saat ini sedang membela klub FC Copenhagen ini sedang dalam proses untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, guna memperkuat timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 yang semakin dekat. Kevin Dix, pemain keturunan Indonesia yang lahir pada 6 Oktober 1996 di Apeldoorn, Belanda, dikenal sebagai pemain bertahan yang memiliki kemampuan bermain di berbagai posisi. Ia dapat berperan sebagai bek kanan, bek tengah, maupun gelandang bertahan. Dengan tinggi badan 182 cm dan postur tubuh yang atletis, Dix dianggap sebagai tambahan yang sangat berharga bagi skuad Garuda. Karir profesional Kevin Dix dimulai di klub Vitesse Arnhem pada tahun 2015. Penampilannya yang sangat konsisten dan impresif di Eredivisie membuatnya dilirik oleh klub-klub besar Eropa. Pada tahun 2016, ia menandatangani kontrak dengan klub Serie A, Fiorentina. Meski di Fiorentina ia tidak banyak mendapatkan kesempatan bermain, Dix sempat dipinjamkan kembali ke Vitesse dan kemudian ke Feyenoord. Pada 2020, ia bergabung dengan klub Denmark, FC Copenhagen, di mana ia mulai menunjukkan performa yang stabil dan mengesankan. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, yang diketuai oleh Erick Thohir telah mengamati perkembangan Kevin Dix selama beberapa tahun terakhir. Keputusan untuk menaturalisasi Dix bukan tanpa alasan. PSSI melihat bahwa Dix memiliki kualitas dan pengalaman yang dibutuhkan untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Selain itu, dengan latar belakang Eropa, Dix diharapkan dapat membawa pengalaman dan perspektif baru yang bisa membantu perkembangan pemain muda Indonesia. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, dalam konferensi persnya menyatakan, Kevin Dix adalah pemain yang sangat potensial. Dengan kemampuan teknis yang mumpuni dan pengalaman bermain di liga-liga top Eropa, kami yakin dia bisa menjadi aset besar bagi timnas Indonesia. Proses naturalisasi ini juga bagian dari strategi jangka panjang kami untuk meningkatkan kualitas tim nasional dan bersaing di level internasional. Proses naturalisasi Kevin Dix telah berjalan cukup lama dan melibatkan berbagai pihak. Selain harus memenuhi persyaratan administratif, Dix juga harus menjalani berbagai tes untuk memastikan bahwa ia layak menjadi WNI. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Hukum dan HAM turut berperan aktif dalam proses ini. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, menyampaikan dukungannya terhadap naturalisasi Dix. Kami mendukung penuh proses ini. Kami berharap Kevin Dix dapat segera bergabung dengan timnas dan memberikan kontribusi maksimal. Dengan bergabungnya Kevin Dix, harapan tinggi disematkan oleh para pendukung sepak bola Indonesia. Banyak yang berharap bahwa kehadiran Dix akan membawa dampak positif bagi performa timnas, terutama di sektor pertahanan yang seringkali menjadi titik lemah. Selain itu, pengalaman Dix bermain di kompetisi Eropa diharapkan dapat menginspirasi dan memotivasi para pemain muda Indonesia untuk meningkatkan kemampuan mereka. Namun, tantangan besar juga menanti. Adaptasi dengan budaya dan gaya permainan Indonesia menjadi salah satu hal yang harus dihadapi oleh Kevin Dix. Selain itu, ekspektasi tinggi dari publik bisa menjadi tekanan tersendiri.
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyadari hal ini dan menyatakan, kami akan memberikan dukungan penuh kepada Kevin untuk beradaptasi. Yang terpenting adalah dia bisa bermain sesuai dengan sistem dan filosofi tim. Kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 akan menjadi ujian berat bagi Timnas Indonesia. Dengan masuknya Kevin Dix, diharapkan lini pertahanan Indonesia akan lebih solid dan mampu bersaing dengan tim-tim kuat di Asia. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia merupakan tahap yang sangat krusial, di mana Indonesia akan berhadapan dengan tim-tim yang memiliki kualitas tinggi. Persiapan matang dan kerja sama tim yang baik akan menjadi kunci sukses. Dalam persiapan menghadapi kualifikasi, Timnas Indonesia telah melakukan beberapa pertandingan uji coba dan training camp di luar negeri. Pelatih Shin Tae-yong berusaha mematangkan strategi dan melihat sejauh mana perkembangan tim. Kami fokus pada setiap detail, dari teknik, taktik, hingga mental pemain. Kevin Dix akan menjadi bagian penting dari rencana kami, tambah Shin Tae-yong. Kabar tentang naturalisasi Kevin Dix disambut cepat dengan antusias oleh para penggemar sepak bola di Indonesia. Media sosial dipenuhi dengan komentar positif dan harapan tinggi. Banyak yang menganggap bahwa langkah ini merupakan langkah maju bagi sepak bola Indonesia dan bisa menjadi awal dari era baru yang lebih sukses. Jay Itzes, pemain Timnas Indonesia, juga memberikan pandangannya. Naturalisasi Kevin Dix adalah langkah yang sangat baik. Dia memiliki kualitas yang dibutuhkan oleh tim kita. Saya berharap dia bisa beradaptasi dengan cepat dan memberikan kontribusi maksimal. Ini adalah momen yang sangat dinantikan oleh para pendukung sepak bola Indonesia. Proses naturalisasi Kevin Dix menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah sebuah langkah strategis yang diambil oleh PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia. Dengan kualitas dan pengalaman yang dimiliki Dix, diharapkan lini pertahanan Timnas Indonesia akan lebih solid dan kompetitif. Tantangan besar menanti, namun dengan dukungan penuh dari berbagai pihak dan persiapan yang matang, harapan untuk meraih hasil positif semakin terbuka. Sepak bola Indonesia kini berada di persimpangan jalan menuju masa depan yang lebih cerah. Kehadiran pemain-pemain berkualitas seperti Kevin Dix diharapkan dapat membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi dan meraih prestasi yang membanggakan di kancah internasional. Mari kita dukung bersama perjuangan Timnas Garuda untuk mewujudkan impian lolos ke Piala Dunia 2026. Said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile